Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi pada sore hari ini dengan saya Suryadi, Branch Manager Aksi Cepat Tanggap Tangerang Raya. Pada sore hari ini kita akan bincang-bincang terkait dengan program-program dari Aksi Cepat Tangerang Raya. Pada kali ini kita akan bincang-bincang terkait sebuah program yang eh, kece banget ya. Mudah-mudahan ini mungkin bukan sesuatu yang baru, tapi insya Allah pastinya ini sesuatu yang bermanfaat untuk kita dan juga bermanfaat untuk sesama kita. Namanya adalah Gerakan Nasional Lumbung Sedekah Pangan atau GNLSP. Oke. Sahabat milenials yang kece, yang gaya, yang gaul, tapi juga care for humanity seperti ACT tentunya, dan uh, kita meluncurkan program ini yang diluncurkan pada hari Kamis 6 Agustus 2020 lalu di Indonesian Humanitarian Center milik AJT di Gunung Sidul. Uh, kita meluncing gerakan nasional tersebut untuk apa? Untuk membantu sesama saudara kita, saudara-saudara kita khususnya prasejahtera yang berada di bawah garis kemiskinan atau prasejahtera yang pada saat ini tengah menghadapi suasana dan situasi yang sangat sulit ya guys. Kita tahu bahwa dalam kondisi normal saja mereka juga sangat sulit, apalagi dalam kondisi yang seperti ini. Tentunya ini menjadi sebuah keprihatinan kita semua, dan kita berharap kita semua bisa menjadi bagian dari solusi. Kita semua bisa menjadi bagian dari program kebaikan untuk membantu sama saudara guys. Oh ya, buat kamu-kamu yang gaul tapi juga soleh dan soleha, kita tahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, uh, siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari kesulitan pada hari kiamat adalah ia memberikan kemudahan kepada orang-orang yang kesulitan. Jadi intinya adalah siapapun kita yang ingin mendapatkan kemudahan, maka mudahkan untuk orang lain. Siapa yang memudahkan orang dari sebuah kesulitan, maka kesulitan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini menjadi inspirasi sore kita sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang turut serta, turut ambil bagian dalam program-program kebaikan bersama Acidit Tangerang Raya. Oke, baik, sahabat semua, sebagai histori saja bahwa Gerakan Nasional Lumbung Sedekah Pangan ini merupakan rentetan dari beberapa program-program sebelumnya yang memang sudah kita gencarkan guys. Pada Februari, Maret hingga sampai Gerakan Nasional Lumbung Sedekah Pangan ini dirilis dan kita gerakan. Sebelumnya ada beberapa program-program yang kita lakukan. Ketika awal pertama kali COVID-19 ini merebak di Wuhan, Aksi Cepat Tanggap melakukan gerakan membagi-bagi masker, melakukan edukasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan kami sampaikan bahwa Aksi Tangerang Raya, Aksi Cepat Tanggap melakukan edukasi seluas-luasnya kepada masyarakat di sana. Dan pada 9 Februari kita mengirimkan ribuan masker kepada tenaga kerja Indonesia yang ada di Hong Kong, Taiwan, dan Singapura. Ini sebuah gerakan yang tentunya mendapat dukungan dari masyarakat secara umum dan sahabat bermanfaat. Pada Maret 2019-2020 kita melakukan operasi pangan gratis bekerja sama dengan TNI dengan distribusikan 1.000 ton beras. 1.000 ton beras untuk masyarakat yang didukung oleh TNI. Alhamdulillah itu semua berkat berkat kedermawanan para sahabat yang senantiasa membersamai ACIT. Dan kemudian pada 24 Maret beberapa hari setelah itu kita meluncurkan operasi makan gratis OMG. Kita bekerja sama dengan 1.000 warteg, di mana setiap warteg itu mensuplai sekitar ratusan paket makanan yang didedikasikan atau didistribusikan kepada saudara-saudara kita yang kesulitan. Dan sahabat kita para driver ojol, kemudian juga pasukan orange dan masyarakat di sekitar warteg yang mengalami kesulitan dalam kebutuhan sehari-hari. Semuanya adalah support dari sahabat semua. Dan kemudian pada 16 April 2020 kita meluncurkan Humanity Care Line. Ini program yang keren banget dan diapresiasi oleh banyak pihak guys, termasuk Gubernur DKI juga bertandang ke markas itu untuk melihat bagaimana
bagaimana layanan ini keren banget kan? Bagaimana tidak? Bagi mereka yang tidak punya beras, mereka cukup menelpon dan kemudian dari telepon masuk bebas pulsa pula, kemudian database-nya masuk, mengirimkan syarat dan ketentuannya dan kemudian diverifikasi dan tidak berselang lama, tidak sampai ya bisa kurang lebih hanya beberapa jam saja, kemudian beras seberat 5 kg itu diantar langsung ke depan rumah masyarakat yang membutuhkan. Ini sangat sesuai dengan protokol kesehatan, tidak perlu ada kerumunan, social distancing, dan sangat-sangat mudah sekali dan sangat luar biasa dan memanfaatkan teknologi luar biasa. Dan alhamdulillah program ini berjalan dengan baik. Dan kemudian tidak berhenti di situ, Aksi Cepat Tanggap juga meluncurkan program Sahabat Umi, sahabat usaha mikro Indonesia. Kenapa ada program ini? Karena kita melihat bahwa COVID-19 ini ternyata memberikan dampak yang luar biasa juga di dunia UMKM dan tempat kuliner yang UMKM yang bergerak di sektor itu ternyata mengalami drop yang luar biasa. Produksi terhambat, distribusi juga terhambat. Akhirnya kemudian sebagian besar kaum bapak beberapa tempat maupun gaul muda gitu ya guys, kemudian mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya guys. Sebagian ada yang dirumahkan, di PHK, sebagian ada yang mengalami pengurangan remunerasi atau penghasilan. Yang terjadi adalah kita mengaktifasi dan mendukung para kaum ibu yang di rumah punya usaha kecil-kecilan, apakah dia jual gado-gado guys, apakah jual jual lontong sayur, apakah jual minuman dan lain-lainnya, kita support untuk membantu menguatkan keluarga-keluarga prasejahtera ini. Kalau tadinya bapak-bapaknya sudah bekerja keras dan akhirnya di COVID-19 ini mengalami kesulitan, kemudian kita menguatkan di kalangan ibunya dengan memberikan bantuan modal usaha. Dan itu hingga saat ini masih terus berjalan guys. Dan alhamdulillah kurun Februari sampai Juli 2020 guys, Aksi Cepat Tanggap telah melakukan sebanyak 259.663 aksi, dan kemudian penerima manfaatnya berjumlah 3.318.136 penerima manfaat. Kemudian relawan yang terlibat 24.578 relawan dan dilakukan di 28 provinsi dan di 5 negara. Wow, 5 negara guys ya. Karena ACT punya jaringan global yang memiliki representatif person, mitra-mitra NGO lokal yang juga bisa kita aktifasi gitu ya. Baik, tidak berhenti di itu guys. Ternyata kalau kita lihat bahwa sebelum COVID saja tingkat kemiskinan dan juga pengangguran itu sudah luar biasa banyak ya guys. Dan apalagi ketika COVID ini kita lihat bahwa tingkat pengangguran juga secara jujur kita sampaikan bahwa mengalami peningkatan. Rakyat miskin juga artinya mengalami peningkatan juga. Potret kemiskinan berdasarkan informasi yang dirilis oleh World Bank bahwa 25,1 juta penduduk Indonesia hari ini masih hidup dalam kemiskinan, berjuang setiap hari untuk bertahan hidup dalam segala keterbatasan. Artinya kalau kondisinya seperti ini, kita tidak akan biarkan mereka sendiri, kita akan bantu mereka. Kita adalah bangsa yang mewarisi kedermawanan founding father kita. Bagaimana negara ini merdeka guys, semua itu karena pengorbanan dan karena kedermawanan. Bagaimana tidak, masyarakat bersama-sama bahu-membahu mengorbankan harta, jiwa dan raganya untuk merebut kemerdekaan. Heroik sekali ya. Karena momentum sekarang ini masih hot-hotnya momentum peringatan 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka, gitu ya. Jadi kita akan berusaha juga guys untuk memerdekakan saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan, memerdekakan saudara-saudara kita yang juga memiliki keterbatasan untuk sekedar mencari makanan. Kita akan bersinergi dan berkolaborasi. Dan masih dari World Bank yang menyajikan data bahwa ada 55 juta lagi penduduk Indonesia yang sangat rentan untuk jatuh pada jurang kemiskinan. Jadi kalau tadi sudah dinyatakan bahwa masih hidup dalam kemiskinan itu 5,1 juta, ternyata masih ada 55 juta lagi yang rentan untuk jatuh pada
garis kemiskinan. Dampak pandemi ini sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu dan kita semua dikaruniakan kesehatan dan kekuatan untuk tetap sehat. Jaga protokol kesehatan, pola hidup sehat harus tetap kita jaga dan kita lakukan. Oke, baik, masih terkait dengan program sedekah pangan yang kita sampaikan tadi, bahwa hingga saat ini program sedekah pangan masih terus berjalan dan masih terus kita gulirkan, guys. Oke, seperti apa sih konsep sedekah pangan ini, guys? Kita di ACT Tangerang Raya punya posko wilayah untuk GNLSP nih, Gerakan Nasional Lumbung Sedekah Pangan. Tempatnya ada di Komplek Perkantoran Ciputat Indah Permai, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 50, Pisangan, Ciputat Timur, Tangsel. Bisa dihubungi lewat Careline 7414482 atau bisa melalui WA juga 0822 61001545. Kenapa 45-nya seperti ini, guys? Semangat 45. Semangat menolong sama, semangat membantu sama, semangat nantiasa berbuat kebaikan bagi sesama. Oke, guys, program-program yang kita sajikan tentunya untuk program karena kita menyadari bahwa persoalan-persoalan yang hadir di negeri ini, yang ada di negeri ini semata-mata bukan tanggung jawab pemerintah saja, guys. Ini merupakan tanggung jawab kita semua, termasuk juga kelompok, individu, personal, perseorangan, sama aja ya. Kita juga punya tanggung jawab untuk mengatasi persoalan-persoalan yang tengah mendera bangsa ini. Dari hal yang paling kecil dari diri kita sendiri, insya Allah bersama-sama kita berkolaborasi dan bersinergi untuk meringankan beban bersama. Baik, sahabat dermawan, sahabat kemanusiaan, itu tadi posko wilayah GNLSP kita di kantor ACT Tangerang Raya di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 50, Pisangan Timur, Tangerang Selatan. Nggak jauh dari Polsek Ciputat, guys. Jadi kalau arahnya dari Lebak Bulus itu, teman-teman setelah lewat kampus UIN ada BBS Tegoso, kemudian ada Polsek Ciputat, kemudian maju sedikit belok ke kiri itu ada perkantoran Ciputat Permai. Sahabat yang ingin bersilaturahim, ingin diskusi, ingin menunaikan donasi kemanusiaan untuk membantu sama untuk program Gerakan Nasional Lumbung Sedekah Pangan atau program-program lainnya, bisa langsung juga hadir ke kantor. Tapi kalau seandainya kondisinya kurang memungkinkan karena masih PSBB ya, guys, untuk di Tangsel sendiri PSBB masih diperpanjang, guys, sampai kalau tidak salah itu tanggal 23 Agustus, guys. Oke. Bisa juga ditransfer melalui rekening BNI Syariah 9904 kali 681 atau melalui Bank Mandiri 127 03 kali 7816 601. Bagi sahabat, bagi rekan-rekan, bagi para milenials, bagi para dermawan, bagi para orang-orang insan-insan yang tergerak hatinya untuk membantu sesama, bisa menelpon ke nomor telepon yang tadi saya sebutkan atau bisa melakukan transfer melalui rekening yang saya sebutkan. Bantuan yang diberikan nanti akan disampaikan ke posko wilayah kami, akan kami distribusikan ke titik-titik yang nanti kami akan distribusikan, mau di lumbung pangan di komunitas masjid di lingkungan tertentu yang memang rawan akan pangan, nanti bisa kita distribusikan dan nanti kita akan report melalui secara langsung melalui pantau terus channel-channel di akun Facebook kami, Instagram kami. Mudah-mudahan bermanfaat ya, guys. Untuk itu mari bersama membantu sesama bersama kami Aksi Cepat Tanggap Tangerang Raya. Mudah-mudahan segala kebaikan yang kita lakukan akan menjadi kebaikan dan keberkahan juga untuk kita semua. Terima kasih, selamat sore dan selamat beraktivitas yang masih beraktivitas dan selamat rehat yang masih rehat. Mudah-mudahan kebaikan dan keberkahan selalu menyertai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.